Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandiri Deilahi sebagai ketua dari kelompok PBL RKS 308. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri. Saya sebagai ketua dari kelompok ini dan tugas saya mengimplementasikan SIEM dan interkoneksi pada GNS3. Lalu ada Fajar Budiman mengkonfigurasi DNS server, lalu ada Vincentius mengkonfigurasi Nextcloud serta PHP, lalu ada Muhammad Mirza mengkonfigurasi router, switch, firewall, lalu ada Alisa mengkonfigurasi web server dengan modsec, dan terakhir ada Hartanto Prasetyo mengkonfigurasi database serta security-nya. Proyek kami ini diusulkan oleh Bapak Hamdani Arif dan manajer proyek kami yaitu Bapak Kevin Timotius. Proyek kami ini diberi nama Well Architecture SIEM Implementation SOC 2 dengan waktu pengerjaan 1 semester. Jadi kami membuat sebuah arsitektur yang mengimplementasikan SIEM. SIEM atau Security Informasi dan Event Management adalah salah satu metode dalam keamanan informasi untuk menganalisis log yang terjadi pada sesuatu sistem. Pada proyek ini kami membaginya menjadi 4 tahap, yaitu conceive, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah implement, lalu untuk tahap terakhir yaitu operate. Selanjutnya yaitu project progress serta timelinenya. Pertama, konsep pada tanggal 25 Agustus sampai 30 Agustus. Lalu tahap desain itu tanggal 1 September sampai 4 September. Lalu tahap implement itu 5 September sampai 12 Oktober. Dan terakhir operate tanggal 13 Oktober sampai selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Albasi. Pertama, saya ingin menjelaskan terkait topologi. Untuk topologinya, sementara kami membuat seperti pada gambar berikut, di mana kami menggunakan satu firewall, satu router, satu switch, dan 6 buah end device. Lalu untuk firewallnya baru disetting NAT, agar server yang berada pada infrastruktur di bawahnya itu bisa diakses oleh PC host maupun jaringan lokal yang sama dengan PC host. Pada router, saya membuat 2 buah VLAN, yaitu VLAN 308 dan juga 309, di mana VLAN 308 digunakan oleh PC-PC server dan VLAN 309 untuk PC monitoring. Lalu pada port switch yang sudah diarahkan sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikut halaman server ketika diakses melalui PC host, di mana mengaksesnya menggunakan IP yang satu jaringan dengan PC host. Ini untuk Nextcloud dan selanjutnya ini untuk tampilan web servernya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, saya Fajar Budiman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DNS server dan mengapa kami mengimplementasikannya. DNS server sendiri atau domain name system adalah sebuah sistem pada jaringan komputer yang digunakan untuk memberikan nama domain pada alaman IP yang digunakan supaya pengguna atau user dapat dengan mudah untuk mengakses layanan yang berada pada servernya. Dan mengapa kami mengimplementasikannya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pertama untuk memudahkan kami, dan juga kedua dari segi keamanan kami dapat memonitoring jaringan pada DNS server. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Oke, saya Hartanto Prasetyo akan menjelaskan tentang database. Ini kami menggunakan database PostgreSQL. Kami menggunakan database Postgres karena skalabilitas yang besar, mudah dikembangkan, serta dokumentasi yang lengkap dan mendukung banyak bahasa pemrograman. Penyimpanan data pada seluruh server akan difokuskan pada satu server database ini. Jadi, web, aplikasi, Nextcloud, ataupun server lainnya akan terhubung dengan server database ini. Bisa kita lihat contoh sederhana di mana ada Nextcloud yang akan digunakan oleh Nextcloud server, dan kedepannya akan ditambahkan database lainnya untuk service-service yang lainnya. Sekian penjelasan database dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Alisa Dewintansari. Di sini saya akan menjelaskan untuk web server. Di sini untuk web server kami menggunakan Nginx. Kami menggunakan Nginx karena lebih efisien dalam mengelola banyak memori dan lebih menghemat resource komputer. Di dalam Nginx kami juga mengaplikasikan modsec yang juga dikolaborasikan dengan OWASP Top 10, CRS atau Core Rule Set yang digunakan untuk melindungi web aplikasi dari serangan-serangan web seperti SQL injection, XSS, ataupun serangan lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Palsta. Saya akan menjelaskan tentang Nextcloud. Jadi di sini kami menggunakan Nextcloud ya. Nextcloud ini adalah aplikasi open source yang memungkinkan kita untuk menyimpan data pada cloud. Mengapa kami menggunakan Nextcloud? Yang pertama, Nextcloud itu bersifat open source sehingga menggunakannya bisa tanpa biaya untuk lisensi dan lain sebagainya. Kemudian karena dia merupakan software yang open source, jadinya kontrol penuh itu ada pada user terkait data maupun file untuk ataupun konfigurasi pada Nextcloud ini. Kemudian untuk file user sendiri akan disimpan
pada internal server Nextcloud. Namun untuk data Nextcloud secara umum seperti instalasi, username atau password dari user akan diletak di dalam server database. Mungkin itu saja terkait Nextcloud. Saya serahkan kepada rekan saya untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu Wazu. Wazu adalah salah satu aplikasi open source yang berfungsi sebagai sistem deteksi berbasis host endpoint. Wazu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu Wazu Server dan Wazu Agent. Di sini kami sudah menginstal Wazu Server, bisa dilihat di dalam presentasi kami, dan juga kami sudah menginstal 4 agennya, yaitu DNS, Nextcloud, database, serta web servernya. Dan juga kami menambahkan Telegram alert, yaitu ketika ada terjadi log, maka akan mengirimkan alert tersebut ke dalam grup Telegram kami menggunakan bot tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya ada permasalahan atau hambatan yang kami hadapi selama pengerjaan proyek ya. Yang pertama adalah masalah dalam memanage waktu karena seluruh anggota kelompok adalah orang yang bekerja, jadi akan ada kesulitan dalam menyamakan waktu untuk setelah bekerja dan melakukan pengerjaan terhadap proyek. Kemudian ada keterbatasan pada sumber daya. Sumber daya yang kami maksud di sini adalah sumber daya seperti PC dan lain sebagainya, karena di PC kami masing-masing pribadi tidak kuat untuk menampung topologi sehingga kegiatan proyek harus dilakukan di lab Tower A10 dan di mana kami tidak bisa memiliki akses penuh ke sana, jadi agak susah untuk mendapatkan akses dan lain sebagainya. Kemudian ada bug pada sistem dan device, baik itu bug pada sistem itu sendiri ataupun ada permasalahan yang tidak dapat kami selesaikan terkait konfigurasi. Dan ada beberapa aksi dan juga rencana yang akan kami lakukan ke depannya. Yang pertama adalah mengimplementasikan SSL pada database dan web server, karena database dan web server bawaannya belum terdapat SSL, jadi kami akan mengimplementasikannya nanti. Kemudian membuat koneksi VPN ya pada jaringan infrastruktur. Kemudian ada implementasi dari IDS atau Intrusion Detection System dan IPS atau Intrusion Prevention System. Kemudian ada CM upgrade, yaitu menambahkan beberapa aplikasi seperti HIVC, kemudian Cortex, dan juga mungkin akan menambahkan Threat Intelligence. Mungkin itu saja, saya serahkan kepada ketua. Baiklah, sekian itu saja presentasi kami pada kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.